Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Suryadi Sudarsono Senior dengan NIM 2008 10301023 dari mata kuliah Analisis Keuangan kelas D. Di sini saya akan memberitahukan hasil analisis saya, yaitu analisis kredit dari PT Astra International. Data yang saya ambil ini hanya data dari perusahaan induk PT Astra International aja ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu kan bahwa PT Astra International ini memiliki banyak perusahaan cabang atau anak perusahaan seperti itu. Jadi di sini saya mengambil atau melakukan analisisnya itu mengambil dari laporan keuangan, namun hanya khusus perusahaan induk saja. Baik, seperti yang tampak pada layar. Jadi di sini saya mengambil analisis kredit dari PT Astra International. Datanya saya ambil dari laporan keuangan, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi saya mengambil analisis selama 5 tahun. Dan rasio yang saya gunakan pada analisis kali ini yaitu adalah rasio arus kas dan rasio total utang. Rasio arus kas sendiri itu bisa teman-teman dapatkan atau kita dapatkan itu dengan menghitung arus kas operasi dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Sedangkan untuk total utang sendiri kita dapat menghasilkan atau kita hasilnya itu didapat dari total utang dibagi total modal atau total ekuitas seperti itu. Nah, jika dilihat pergerakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada bagian rasio total utang ya, yang oranye ini teman-teman. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar atau hampir lah bisa dianggap 30% dari modal PT Astra ini berasal dari utang mereka. Nah, jadi kegiatan operasional itu mereka kebanyakan berhutang untuk membiayai operasional mereka. Nah, berbeda dengan tahun 2020 di mana tahun ini adalah tahun-tahun pandemi ya teman-teman, seperti yang kita ketahui. Ini rasio total utang sangat menurun drastis. Nah, karena apa? Karena PT Astra International ini sedikit mengurangi hutang, baik hutang jangka pendek ataupun jangka panjangnya ya. Itu mereka mengurangi kan karena terdapat pandemi sehingga operasional mereka menurun. Nah, dan mereka itu juga menjual beberapa aset atau investasi yang mereka miliki sehingga modal mereka itu bertambah. Nah, di sini menyebabkan mengapa rasio total utang mereka itu menjadi menurun pada tahun 2020, menurun drastis ya, menjadi 10%, yang awalnya itu 30% pada tahun 2019 ini teman-teman. Nah, kemudian untuk rasio arus kas jika kita lihat dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, itu pergerakannya ya lumayan ya, dari 0,19%, 0,12, 0,18 sampai akhirnya tertinggi itu 0,38. Nah, hal ini sama seperti yang saya sebutkan tadi. Jika mulai tahun 2016 sampai 2019 ini, kegiatan operasional dari PT Astra International itu diambil dari biaya hutang atau mereka itu berhutang ya untuk membiayai operasional mereka, sehingga dapat dikatakan arus kas operasinya itu lebih rendah daripada liabilitas jangka pendek mereka. Nah, namun pada tahun 2020 rasio arus kas mereka ini tinggi atau ya bisa dibilang cukup tinggi ya, hampir 50% itu dari liabilitas jangka pendek. Karena apa? Karena selain mereka mengurangi utang, terutama liabilitas jangka pendek ya, atau utang jangka pendeknya, mereka juga menjual beberapa aset yang meningkatkan arus kas operasi mereka, sehingga rasio arus kas ini menjadi tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, pada keadaan pandemi kan menjadi guncangan lah bagi beberapa perusahaan. Nah, jadi analisis yang saya dapatkan adalah, nah jadi jika dapat disimpulkan pada tahun 2020 ini atau pada saat awal pandemi, PT Astra International ini bisa dibilang mengurangi resiko dengan cara mengurangi utang mereka, karena mereka ini tahu pada awal pandemi ini sangat berat bagi perusahaan sendiri. Jika mereka memaksa berutang, ada kemungkinan mereka akan gagal bayar. Nah, seperti itu kan. Jadi mereka lebih baik mengurangi utang mereka dan menjual beberapa aset mereka untuk mempersiapkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, baik,
Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.